Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di dalam pembelajaran PJJ Online Ekonomi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang otoritas jasa keuangan, ya. Sebagai materi lanjutan, di mana otoritas jasa keuangan itu adalah salah satunya adalah mempunyai tugas dan wewenang serta tanggung jawab mengawasi jalannya lembaga jasa keuangan. Salah satunya di sini adalah lembaga jasa keuangan perbankan, ya. Seiring perkembangan teknologi yang semakin meningkat di masa ini, memicu perkembangan lembaga keuangan perbankan yang mana sudah kalian ketahui tentunya sekarang ini dengan adanya pandemi COVID-19 banyak sekali transaksi jual beli yang dilakukan secara online. Nah, transaksi jual beli yang dilakukan secara online itu tentunya tidak lepas dari lembaga keuangan perbankan di dalam membantu menyelesaikan transaksi antara pembeli dan penjual. Ya, ketika kalian melakukan transaksi secara online, kan tentunya kalian akan melakukan pengiriman uang atau transfer melalui lembaga keuangan perbankan. Sehingga sekarang ini banyak sekali terjadi transaksi jual beli di mana antara pembeli dengan penjual tidak ada pertemuan secara langsung. Ya, baiklah kita akan pelajari secara lebih jelas lagi tentang lembaga keuangan perbankan. Nah, lembaga keuangan perbankan itu yang perlu kalian nanti perhatikan, kalian harus bisa menjelaskan kemudian menganalisis tentang pengertian fungsi, jenis, dan prinsip kegiatan usaha perbankan. Ini adalah peta konsep dari lembaga keuangan perbankan. Ya. Jadi di dalam lembaga keuangan perbankan itu nanti kalian harus bisa menjelaskan pengertian, kemudian juga menjelaskan peran, jenis-jenis bank, kemudian juga prinsip dan kegiatan usaha perbankan. Ya. Yang pertama tentang pengertian. Lembaga keuangan bank atau perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses di dalam melakukan kegiatan usahanya. Ya, itu pengertian perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kemudian yang kedua adalah peran bank. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank itu memiliki peran sebagai penghimpun dana. Ya, bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Ya, kemudian dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Sehingga dengan makna tadi sebagai penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit, itu sudah meliputi peran bank sebagai penghimpun dana, sebagai perantara keuangan, dan sebagai peredaran uang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis bank. Ya, jenis-jenis bank itu ada 3. Menurut fungsi, menurut kegiatan operasionalnya, dan menurut kepemilikannya. Berdasarkan fungsinya, bank terdiri dari bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat. Ya, kemudian menurut kegiatan operasionalnya, itu terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Ya, kemudian menurut
kepemilikannya, bank terdiri dari bank milik pemerintah, kemudian bank milik swasta nasional, dan bank milik asing. Ya, ini mengenai jenis-jenis bank. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip dan kegiatan usaha perbankan. Nah, prinsip dan kegiatan usaha perbankan dari bank umum, bank syariah, bank sentral, kemudian bank perkreditan rakyat, ini akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Ya, jadi nanti kalian bisa mencari tahu lebih dalam tentang bank sentral itu ada di bab 2. Kemudian setelah ini kalian bisa mengulas lebih jelas tentang bank umum, kemudian bank syariah dan bank perkreditan rakyat. Ya, demikian penjelasan secara garis besar peta konsep tentang lembaga keuangan perbankan. Ya, untuk prinsip dan kegiatan usaha bank meliputi bank umum, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Demikian, terima kasih. Silakan dipahami sambil pendampingan dengan menggunakan buku paket. Ya, nanti akan kita gali lebih jauh tentang bank umum, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat. Demikian, terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.